kehormatan itu nomor satu adalah definisimu yang kau anggap sebagai kehormatan itu. Tak takon dhisik ngene. Pernahkah Anda dalam hidup menentukan kehormatanmu ki apa? Tahu ra mikir pisan wae. Apa kehormatanmu nang endi? Duit. Oh, oke. Bentuknya kayak kelitikan arek. Iku apa sih nek kehormatanmu duit. Jadi petanya begini, kalau kowe ra duit merasa tidak terhormat, nek duit akeh merasa sangat terhormat, ngono ya? Oke. Ono meneh yang punya definisi lain? Hah? Perempuan? Hah? Nek duwe pacar ki kehormatan ngono. Oh, ya oke ya. Pengalamanmu di pacari penyiksaan, Mas. Saiki isih men dalam dunia mimpi apa arek-arek bayangane duwe pacar ki kehormatan iku. Apa seneng nek kowe duwe pacar ki kehormatan. Sik pacare tambah ayu kowe tambah terhormat apa tambah akeh kowe tambah terhormat? Tambah akeh gundulmu. Ya, oke. Ora apa-apa, aku pengen ngerti ya arek-arek. Oke. Jadi kalau kehormatanmu adalah pasangan, semakin banyak pasanganmu, gue merasa terhormat. Oke. Ono meneh ra liyane? Hah? Rambut dawa. Gak apa-apa, oke. Ora apa-apa iku. Dadi nek rambutnya dawa gagah terhormat, nek rambutnya cendak ora terhormat. Desa ngono ya. Sampean desa berarti masih ngomong rambutnya ra dawa berarti tidak terhormat ya. Di sini orang banyak mendefinisikan tentang kehormatan dalam dirinya. Yang pasti terjadi adalah ketika definisinya tentang kehormatan itu terlanggar atau apa namanya? Terlewati, dia akan punya reaksi yang keras terhadap itu. Nek kehormatanmu duitmu dijikuk sedidik karo wong ya nesune ra karuan. Gue merasa terhina lahir batin. Nek misalnya duwe pacar dipedhot pacare ngono terhina lahir batin. Rambutnya cendak itu kecekel polisi piye gue? Terhina lahir batin juga berarti ya. Ya, jadi itu menurut saya ketika kita belum bisa mendefinisikan kehormatan masing-masing diri kita sendiri, kita masih akan terbawa dengan konsep kehormatan secara bersama. Itu yang dibangun oleh keadaan, dibangun oleh cuaca, dibangun oleh media-media, TV-TV, sehingga kehormatan yang ada dalam diri kita tidak otentik dari dalam diri kita sendiri. Itu yang paling berbahaya, karena nanti nek aku melu cara berpikir itu aku wis nesu kan biyen nang Jakarta iki. Dilokke raine elek, dilokke bahasane medhok kok dadi penyanyi. Bar kuwi aku ngangkat kresek loh. Ini shock saya. Waktu itu ya saya cerita sedikit tentang apa namanya? Perjalanan ketika menjadi artis. Sisana ya cenasu. Itu waktu itu memang tidak niat jadi artis, izin aku rek tenan. Apa jenenge satu secara naluriah di keramaian itu tidak nyaman. Neng mall, neng keramaian, apalagi di depan panggung gini nih. Orangnya lebih senang di tempat yang sunyi. Ya karang anak cak non wae digeret-geret terus tadi selama-lama kebiasaan. Tapi memang naluri saya seperti itu. Waktu itu ketika saya sinau musik, urusannya bukan saya pengen iso main musik, senang musik. Saya dendam, penasaran waktu SMA waktu itu. Waktu SMA, zamane SMA aku saya sekitar tahun 9. Tuane ra asu. Tahun 9. Piro ya? 96 lah, 95, 96. Itu bene wong sing rame waktu itu Guns N' Roses ya. Guns N' Roses bangsane kuwi lah, Guns N' Roses. Ya, waktu itu keadaannya saya lagi sedih karena tidak diterima cintanya oleh seorang wanita. Ini jijik tenan lah. Biasa cah nom ngono kuwi biasa pengalaman kuwi. Kuwi dudu kehormatan waktu itu.
Ora apa-apa. Kuwi namanya iseng-iseng berhadiah ngono lho. Nembak iseng-iseng nek ora ya ora berhadiah berarti ora berhasil ngono wae. Konsepnya ngono dadi ra loro ati nek ditolak, tenang ae. Enggak, tapi waktu itu aku tresno karo bocah tenan. Terus kok atiku ki rasane sedih. Rasane sedih njuk aku ngrungokke lagune Guns N' Roses sing judulnya Sweet Child of Mine ya lho. Wah. Ora ono hubungane lirike. Ora ono hubungane, tenan ora ono hubungane apa-apa lirike. Apa hubungane kuwi? Ngono kae lho. Wis ngono kae lah. Ora cocok aku tadi kuwi. Nah, tapi yang saya rasakan waktu itu mood dalam diri saya berubah. Kok rodok hanya karena mendengar lagu yang 4 menit ini kok berubah ya kondisi hatiku. Aku juga iki ono sesuatu iki mesti. Dari ada yang namanya musik merubah karena tidak ada konteksnya, cuman suara, lirik era ono hubungannya, tapi kenapa itu bisa merubah dalam diri saya. Nah, itu asal mula saya sinau musik. Urusannya penasaran, bagaimana bisa gelombang suara bisa merubah mood manusia. Nah, jadi penelitian saya urusannya itu waktu itu. Nah, penelitian panjang gini, mau nggak mau kemudian masuk musik, tahu chord, tahu apa dan segala macam. Urusannya karena pengen tahu itu sebenarnya. Tutu pengen dadi band. Nah, waktu itu selesai kuliah, uteknya rada panas. Niat istirahat 1 jam, 1 tahun. Istirahat 1 tahun lah, uteknya wis ngeluh, wis panas. Sinaune ra cetha, angka-angka dina-dina. Utangnya utang ki ora kudu utang duit, utang budi, utang diomongke kuwi lho. Kowe kan kowe krungu ta berkali-kali wis tak sekolah ke nang Kanada ra pinter. Ngono kuwi beban itu. Itu tuh beban rumah kamu. Utang ngono kowe itu lumayan beban. Oh, utang ki ra perlu utang duit ngono wis mare stres kuwi. Apa sih? Merusak kehormatan Nyun sewu. Oke. Nah, waktu itu kemudian dalam salah satu risetnya saya menemukan bahwa musik itu proses pembuatan menjadi sebuah musik yang bisa disetel di radio itu tidak hanya memilih keputusan memilih chord, memilih lirik, memilih nada, nggak hanya itu. Ternyata ada proses yang namanya mixing, mastering. Nah, itu ternyata sangat mempengaruhi apa yang didengarkan oleh manusia. Karena saya belajar itu, daripada ngerusak lagu wong, saya nggak lagu. Yang tak mixing dewe, tak mastering dewe. Saya pengen lihat kalau tak giniin efeknya gimana di mood dan seterusnya. Lagu itu yang lahir waktu itu lagu awal-awal tuh I'll Find a Way, Ruang Rindu, Sebenarnya Cinta, itu lagu awal-awal yang saya bikin. Ruang Rindu lagu kedua yang saya bikin itu. Itu dalam rangka riset. Nah, dalam waktu istirahat itu, waktu di Jogja, ya ora ono bayangan dadi artis soalnya. Tadi ya ora nggak pernah sekalipun mendatangkan demo ke label ya ora. Tapi kebetulan ada temen yang suka lagu itu terus nyetel neng apa sini warung makannya, terus didengarkan oleh produser dan diminta ke bikin album di label. Saat itu jeneng Leto wae ra ono. Ya apa jenenge terus ya wis ora apa-apa dinggo wae, gimana gitu. Terus iki gawe profile, piye gawe profile band iki kudu gawe profile kok. Oh iya, pernah ngopo ya ora tau ngopo-ngopo e. Jadi profile kosong ae. Ya manggung berkali-kali ning ora tau band-bandan. Manggungnya teater, manggungnya pantomim, ora ono hubungane karo band-bandan. Terus nama band, nah ngelu iki nama band apa iki yo? Iki aduh. Iki Dewa wis dijikuk, Dewi wis dijikuk, Sultan wis dijikuk, Wali wis dijikuk, iki Noah tekan Nabi wis dijikuk. Nek arep dhuwur meneh ya Gusti Allah iki, mosok bene Allah Subhanahu wa taala. Ben kan yo wagu ngono lho kaya niki kok ndak baik kayaknya gitu toh. Udah, saat itu memutuskan ya wis ya jenenge Leto wae, apa melet nek difoto ya ora apa-apa. Wis apa Leto wae wis. Artinya apa? Ora paham. Itu terus terang saya dapatnya dari mimpi apa namanya? Turu ngimpi ono bocah cilik jenenge Leto, ngono terus tangi-tangi wis jenenge Leto wae. Cacah takon apa artine mbuh wis onone kuwi jenenge gitu. Walaupun ternyata tidak ada yang kebetulan, baru belakangan saya tahu Leto itu artinya berpikir dalam bahasa Itali. Ngeri toh. Ojo tepuk tangan karo aku, wong aku ya ora sengaja kok. Itu pengen saka ngimpi, aku ya lagi paham rumangsamu. Apa sebenarnya
Bahasa Italianya apa? Letto itu apa? Leto itu kalau kata benda bisa jadi kasur. Kalau kata kerja jadi berpikir artinya. Kalau bahasa Honduras tuh lain loh Mas. Apa? Rahasia nanti saya ceritakan. Nek bahasa Sulawesi ngeri meneh. Beleh gulu jarane. Oh, bahasa Mandar. Apa? Wah. Oke. Karena keputusannya saat itu adalah masuk masuk industri. Ini mulai nih masalah kehormatan nih. Masalah kehormatan. Aku anak Cak Nun nih. Tetap ya ngene-ngene. Bukan apa-apa, minimal orang sini bapak ngono lho. Ngono isine ngono. Digerinjingi kok. Jadi waktu itu ada gini, ada rumus-rumus dalam dunia dalam dunia industri. Kamu harus ada ciri khasnya. Ini diginiin, rambutnya diginiin. Aku mlebu salon lho, sak umur urip dari situ sampai mulai itu mlebu salon iso dihitung driji. Ngetoki nek SMA potong rambut selalu karena dipotong guru di sekolah, nggak pernah potong beneran. Kehormatan soalnya kontrol kehormatan. Ora tahu tenan mangkat niat potong ora selalu kecelakaan kejadiannya. Konco potong melu atau apa seneng nang sekolahan kedawan potong gitu. Petak nang sekolahan bola-bali saya. Dan di situ salah satunya adalah agar keren rambutnya dicat merah. Anda membayangkan ada seseorang yang tidak pernah dalam hidupnya punya budaya fashion, punya budaya salon, tiba-tiba ke salon potong rambut necis kayak cah zaman modern dan dicat abang. Iki salah harga diri apa dudu iki? Karena itu sama sekali nggak masuk dalam konsepku. Sama sekali nggak masuk dalam konsepku. Tapi saya memegang gini. Kalau mau masuk kalau pengen tahu dunia itu betul total, tapi kamu harus punya garis yang jelas di situ. Nah, saat itu harga diri saya letakkan pada garis yang jelas itu. Garis yang jelas hanya begini. Ojo ngasih kupingku dibolong go anting-anting. Alhamdulillah, nek biar situ diteloki kaya Charlie mesti. Saya juga nggak tahu juga itu Tapi saya merasa begini, kalau saya masuk tanpa ada garis yang saya sebut sebagai kehormatan atau tidak, saya tidak akan tahu terseret sejauh kemana. Saya hanya orang penting nih, arep nang endi saya cuma ngarang itu, tapi saya harus punya garis jelas untuk embat-embatan sama diri saya. Sampai seberapa jauh saya berkompromi, sampai seberapa jauh saya bisa berkaca bahwa saya memang belajar atau saya terseret, harus ada jelas itu garisnya. Maka saya mengambil garis itu. Pokoknya ngopo-ngopo tak lakoni, saya pengen ngerti, ra masalah. Saya tak nek cat abang wis. Dari cah-cah itu sing kuat ning aku. Catku rambutku dicat abang kowe mbayangke ra. Aku ndelok raiku dhewe guyu kaya munyuk. Asu tenan rambut ngene iki cat abang. Anake Cak Nun ki ra ono pelajarane rambut dicat dipotong ora ono pelajarane kok dicat-cat. Wi pergolakan luar biasa. Tapi saya kenapa saya bertahan di situ? Karena saya tahu persis bahwa saya belajar di situ. Saya pengen tahu dunia dunia keartisan piye, dunia industri piye. Walaupun di tengah jalan saya juga berbenturan dengan banyak hal. Misalnya gini, manggung, selesai manggung, cah-cah do angkat-angkat barang, saya ikut angkat-angkat barang. Tas kresek tak angkat, enggak ada yang angkat, saya angkat ke bawah. Dan saya dimarahin habis-habisan sama manajernya. Kamu enggak bisa seperti itu kamu kehormatanmu hilang, kamu vokalis sebuah band, enggak boleh ngangkat tas kresek. Aku le memahami ini suwe banget aku. Apa hubungannya tas kresek karo kehormatan ki apa? Piye to iki? Aku ewang-ewang koncoku, tase ora iso diangkat, aku ngangkat tas kresek, itu bisa menghinakan dirimu sebagai vokalis band. Wih, aku le memahami, tapi itu memang yang saya tahu. Ketika saya masuk ke dunia itu saya pasti bertolak belakang sama banyak hal. Ketika di situ saya januki pelajaran beragam. Ono ya konsep kehormatan berhubungan dengan tas kresek ya ono ya. Ngangkat tas kresek menurunkan kehormatan. Di situ saya punya kesimpulan bahwa kehormatan itu adalah social structure, kepercayaan banyak pihak setuju bahwa sebuah kehormatan adalah A, semua kemudian percaya bahwa di situ adalah tingkat kehormatan. Terus tadinya saya ngotot. Ora apa-apa angkat-angkat, urusannya apa? Kehormatan dadi menungso, nek ana sing ra iso diangkat aku nulungi, kuwi luwih terhormat kuwi. Aku ngono kuwi sian.
Aku melu angkat-angkat kotak drum, melu angkat-angkat apa, itu seneni persis karo manajernya. Tapi ternyata dia juga punya argumentasi yang jelas. Kalau musisi sama vokalis itu, apa sebenarnya jangan ikut angkat-angkat. Dek wis ngerti alasannya bukan karena kehormatan, kehormatan tak tantang mesti. Dia alasannya gini, kalau angkat-angkat terus tiba-tiba jarinya kecepit, kan nggak bisa manggung nanti. Oh iya, ya bener ya. Aku ra iso bantah gue, Oh iya ya bener ya, logikamu ya bener iki. Dan mereka kan memang dibayar untuk itu. Mereka memang dipekerjakan untuk ngewangi kowe. Ojo tuh ambil pekerjaan mereka. Rada lumayan itu karek iki. Oke. Oke, wes, aku manut, aku melu aku. Neng bangsane cilik-cilik tas kresek ngono ki tetep cuek aku. Gak masalah. Tapi di situ saya dari pelajaran itu saya paham bahwa konsep kehormatan tiap manusia adalah berbeda. Dan ketika orang tidak pernah mendefinisikan kehormatan dirinya apa, dia akan selalu terombang-ambing. Yang bikin dia marah, yang bikin dia terhina, yang bikin dia orang kalau megang prinsip, kalau itu hanya prinsip sebagai konsep dan tidak diletakkan sebagai kehormatan, lihat, tidak akan lama dia megang prinsip. Bentar aja, langsung goyang, bentar aja goyang. Makanya menurut saya kehormatan nomor satu adalah definisimu tentang kehormatan. Nek wong Jawa lumayan dikasih modal. Ndasi iki dari kecil ora iso disenggol. Itu sudah naluriah. Ono sing nyenggol nesu. Itu dan saya hanya menemukan di sini. Karena ketika saya ke di luar negeri dulu pas di sekolah karo bapakku sing dadi alasan nyeneni aku itu di sana kepala itu nggak jadi masalah. Anak kecil nuduki ndase bapake, diuyel-uyel ndase. Bagiku, piye to iki bapak iki kok ora entuk ngono kuwi. Karo kanca ngono iki itu butuh kedekatan tertentu untuk nyekel-cekelan ndas. Ora iso saling ketemu langsung usap-usap ndas, ora iso ngono kuwi. Iki bagi saya tidak masuk, tapi memang sosiologinya berbeda. Dan saya tidak pernah belajar urusan kepala itu. Saya merasa itu naluri. Oke, berarti ini modal ini. Ini modal sebuah konsep di mana harus bisa saya kembangkan. Itu kan wadak. Kemudian saya kembangkan ke kehormatan itu definisinya di mana. Kemudian di Jakarta, di area Jakarta yang saya terkenal sebagai wong desa, kelambine satu baju deal itu kalau Anda lihat di TV itu semua 100% dikasih itu. Karena ra ngerti milih klambi iki ra ngerti logikane, iki luwih apik sing iki apa sing iki, ya padha wae klambi yo sementing nutupi aurat to. Enggak paham, tapi kan ada stylistnya memilihkan dan dikasih gini-gini ya melu ae. Dan ya saiki ra ono leto klambine ra tau ganti. Iki aku duwe koko iki karena wingi diundang neng pesantren neng Jepara, aku ora nggo klambi lali aku. Terus ditukokke koko 80.000 lumayan duwe koko saiki nek mak iyahane iso klambi koko rada ngiyai, rada nyustat. Lumayan, apik lah. Lumayan lah. Oke. Nah, jadi kembali ke itu tadi. Kalau kita banyak ngomong tentang perjuangan, kalau perjuangan yang kita lakukan bukanlah kehormatan dari hidup kita, lihat tengah jalan pasti berbelok. Kalau apa yang kita lakukan bukanlah kehormatan kita, itu pasti akan di tengah jalan akan sangat gampang berbelok. Dan kalau kehormatan diletakkan pada hal-hal yang tidak substansial, Anda akan marah dan gampang jatuh pada hal-hal yang ora penting. Apa misalnya gini, kehormatan ki ya duwe bojo ayu. Tekan mati modar kowe. Bojone wong mesti luwih ayu menurut bojone daripada bojomu menurutmu. Ya kan? Jadi meletakkan kehormatan dalam diri sendiri itu menurut saya tidak boleh dilepaskan secara natural. Itu harus didefinisikan betul-betul dengan diri kita. Kalau kita mendefinisikan kehormatan kita adalah pada lakuku misalnya, pada pencarianku kehormatannya, pada perjuanganku. Kemudian nek kowe dihina yang lain, itu tidak menyenggol kehormatanmu dan itu tidak gampang mengganggumu. Yang mengganggumu adalah hal-hal substansial yang berhubungan dengan tujuan hidupmu. Ketika tujuan hidupmu, prinsipmu adalah kehormatanmu, itu adalah modal utama berjuang. Sebelum kita mendefinisikan itu, lihat angkatan berapa saja yang tidak belok di pertengahan jalannya. Semua berangkatnya dengan idealisme, dengan prinsip, dengan perjuangan, sampai pada titik tertentu belok dan kalah sama itu semua. Karena dia tidak memulai dengan meletakkan itu sebagai kehormatan dirinya. Kalau itu sudah jadi kehormatan dirinya, di tengah jalan kamu mau belok,
kamu malu sendiri sama dirimu karena kamu memperhinakan dirimu sendiri. Wong iki tak cekeli sebagai kehormatan kok tak khianati sendiri. Nah, kita ngomong definisi kita kehormatan dirimu di mana, baru kita ngomong berjuang. Itu dulu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.